up, no counter. A few moments later. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madia Fitria dari kelas 12 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Trina Sadifaneli dari kelas 12 IPA 5. Kiai Haji Syafawi. Kiai Haji Syafawi adalah putra dari Kiai Ahmad Bashir dan Haji Hasanah. Kiai Ahmad Bashir adalah pendiri Pondok Pesantren Mabdaul Ma'arif. PP Mabdaul Ma'arif di zaman pendudukan Jepang dan era kemerdekaan, ketika pemerintah India Belanda menyerah di hadapan tentara Jepang 8 Maret 1942. Saat itu pula Jepang pembebas bangsa Indonesia. Watak ekspansionis dan militeristik Jepang mulai tampak pada saat mereka melarang organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah beraktivitas sekolah dan madrasah yang berada di bawah naungan ormas Islam juga dibekukan. Yang paling parah, Kiai Ahmad Asy'ari dicebloskan di penjara. Pendiri NU disiksa dengan kejam. Kondisi rakyat Indonesia di zaman Jepang sangat menderita. Rakyat dipaksa menjadi Romusa. Demi kepentingan militer, Jepang kaum wanita juga dijebak dan dipaksa menjadi jugun nafsu, pemuas nafsu. Serdadu Jepang ke-8 juga merajalela karena selain hasil panen dirampas, rakyat juga mengalami paceklik di musim berikutnya karena gagal panen. Tak hanya itu, rakyat dipaksa hormat kepada Hinomaru, bendera Jepang. Tak hanya itu, tentara Jepang juga merampas bahan makanan, memaksa rakyat membangun jalan. Bahkan rakyat juga dipaksa membangun benteng dan bunker wilayah Wonorejo, Kraton, dan Cakru Paseban. Banyak pesantren vakum akibat peraturan ini karena pengesahnya merasa prihatin kondisi para santri, termasuk kondisi PP Mabdaul Ma'arif. Para santri tidak lagi mendalami kiriman dari orang tua yang merupakan petani sebab hasil panen dimakan Jepang. Sebagian lagi santri yang menjadi Sebagian lagi santri yang mencari bekal pondok dengan bekerja ikut menjadi buruh tani di Jombang, mulai menganggur karena tidak dipekerjakan oleh petaninya. Kondisi pondok pesantren Mabdaul Ma'arif saat penjajahan Jepang nyaris vakum sebab ditinggal wafat Kiai Haji Ahmad Bashir di awal pendudukan Jepang. Wafatnya kurang lebih tahun 1943. Kiai Haji Syafawi saat itu harus mengelola pesantren dengan penuh keterbatasan. Meski sudah dipersiapkan sejak awal dengan kaderisasi kepemimpinan, namun sepeninggal Kiai Haji Bashir dan susul masuknya bala tentara Jepang, Kiai Haji Syafawi berusaha keras agar pesantren bisa bertahan dan melewati zaman pendudukan ini. Aktivitas mengaji kitab pun tidak bisa dilakukan secara leluasa, melainkan hanya dijalankan
pola sederhana dengan cara yang khas, misalnya mengobrol santai. Cara ini dilakukan oleh Kiai Haji Syafawi agar beberapa santri tidak bosan dan tidak putus asa. Kiai Haji Syafawi juga meyakinkan apabila kondisi dan penderitaan tersebut akan segera berlalu. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Indonesia sudah resmi merdeka. Namun perjuangan setelah proklamasi ini tidak kalah berat. Berbagai pertempuran rakyat melawan sekutu dan Belanda di berbagai kawasan tanah lain. Pertempuran 10 November 1945. Surabaya membuktikan apabila kekuatan rakyat yang dibantu ulama melalui resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945 sanggup membendung kekuatan militer modern sekutu. Sekian penjelasan yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.